Pengelolaan event di sepak bola Indonesia lebih baik lagi dalam segi competition, di situ ada pitch management dan lain sebagainya, dalam pengelolaan fans dan media, seperti apa monitoringnya. Kemudian yang ketiganya dalam hal Pelantikan Ratu Tisha sebagai Ketua Umum PSSI, era baru sepak bola Indonesia dimulai. Hari yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air akhirnya tiba. Setelah melalui dinamika panjang, perdebatan sengit, dan proses demokrasi yang penuh warna, Ratu Tisha resmi dilantik sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Momentum bersejarah ini bukan sekadar pergantian kursi kepemimpinan, melainkan awal dari sebuah babak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Pelantikan tersebut digelar dengan hikmat di sebuah ballroom megah di Jakarta, yang dipenuhi oleh jajaran pejabat pemerintah, para legenda sepak bola, pengurus klub, hingga supporter yang sengaja hadir untuk menyaksikan langsung detik-detik lahirnya pemimpin baru sepak bola nasional. Sorak-sorai bergemuruh ketika nama Ratu Tisha disebut sebagai Ketum PSSI terpilih. Suasana emosional pun tercipta, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perempuan duduk di kursi tertinggi Federasi Sepak Bola Indonesia. Tidak sedikit yang meneteskan air mata haru. Supporter yang datang dari berbagai kota membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, "Sepak bola Indonesia milik kita semua. Selamat datang Ratu Tisha." Momen ini menandai keyakinan bahwa perubahan nyata memang bisa terjadi. Sejak awal, perjalanan Ratu Tisha menuju kursi Ketum PSSI bukanlah hal yang mudah. Ia harus melewati jalan berliku, penuh kritik, bahkan diragukan oleh banyak pihak. Namun konsistensi, kerja nyata, dan rekam jejaknya di dunia sepak bola membuat ia berhasil meraih kepercayaan mayoritas voters. Dengan semangat yang membara, ia berjanji akan membenahi sepak bola Indonesia dengan pendekatan yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pidato perdananya, Tisha dengan lantang mengatakan bahwa ia tidak ingin hanya dikenang sebagai Ketum PSSI perempuan pertama, tetapi sebagai sosok yang mampu membawa Garuda terbang tinggi di kancah dunia. Kita harus hentikan semua drama, konflik, dan kepentingan sempit. Sepak bola adalah milik rakyat Indonesia. Saatnya kita bekerja bersama, demi kejayaan merah putih, ucapnya dengan tegas. Sorakan gemuruh kembali pecah. Para hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Bahkan, beberapa legenda sepak bola seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Ponario Astaman tampak menyalaminya dengan penuh penghormatan. Pelantikan Ratu Tisha sebagai Ketum PSSI juga disaksikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh langkah-langkah transformasi PSSI di bawah kepemimpinan Tisha. Dukungan itu meliputi pembangunan infrastruktur, pembinaan usia muda, hingga jaminan transparansi dalam setiap pengelolaan program. Banyak kalangan menilai bahwa Tisha memiliki modal kuat untuk membawa perubahan. Ia dikenal cerdas, berintegritas, dan memiliki pengalaman internasional. Tisha pernah menjadi sekjen PSSI termuda dalam sejarah, pernah duduk di kepengurusan AFC, hingga berperan penting dalam suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Supporter pun menaruh harapan besar. Media sosial dipenuhi dengan tagar selamat Ratu Tisha dan era barupsi yang menduduki trending di Indonesia. Ribuan komentar mengalir. Sebagian besar berisi doa dan dukungan. "Kami percaya perempuan bisa memimpin dengan hati. Semoga Tisha bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia," tulis salah satu netizen. Namun di balik euforia tersebut, tantangan berat sudah menanti. Sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah klasik. Tata kelola yang buruk, konflik internal, dualisme liga, hingga kasus-kasus match fixing yang merusak integritas kompetisi. Selain itu, ekspektasi publik juga begitu tinggi. Masyarakat ingin hasil instan, seperti lolos ke Piala Dunia 2026 dan juara Piala Asia. Ratu Tisha sendiri menyadari hal tersebut. Dalam konferensi pers usai pelantikan, ia menyampaikan bahwa transformasi sepak bola tidak bisa terjadi dalam semalam. "Kita butuh fondasi kuat. Saya akan memulai dengan reformasi organisasi, memperkuat sistem kompetisi, dan meningkatkan pembinaan usia dini. Jika fondasi ini kokoh, maka prestasi akan mengikuti," ujarnya.
Salah satu program prioritas yang akan dijalankannya adalah membangun pusat pelatihan nasional yang modern dengan standar setara Eropa. Fasilitas tersebut akan menjadi rumah bagi timnas semua kelompok umur, sekaligus menjadi laboratorium pengembangan pemain muda. Selain itu, Tisha juga menekankan pentingnya transparansi. Ia berjanji membuka semua laporan keuangan PSSI secara publik, agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Hal ini langsung mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, yang selama ini menilai PSSI terlalu tertutup dan penuh dengan praktik yang tidak sehat. Supporter Ultras yang hadir di acara pelantikan bahkan mengibarkan spanduk bertuliskan, "Kami akan mendukung, tapi jangan kecewakan kami lagi." Pesan itu jelas menunjukkan bahwa masyarakat memberi kesempatan, namun juga akan menjadi pengawas yang kritis. Dari sisi prestasi, target besar sudah menanti. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ujian pertama kepemimpinannya. Meski sulit, Tisha yakin bahwa dengan dukungan penuh dari semua pihak, Indonesia bisa tampil mengejutkan. Kita pernah bermimpi, dan mimpi itu sekarang semakin dekat. Garuda harus bisa terbang tinggi, tegasnya. Pelantikan ini juga mendapat perhatian dari media internasional. Sejumlah media Asia hingga Eropa memberitakan bahwa Indonesia memiliki ketua umum PSSI perempuan pertama. Mereka menyoroti keberanian dan langkah bersejarah yang diambil oleh sepak bola Indonesia. Di balik semua gegap gempita, pelantikan ini juga menghadirkan sebuah simbol kuat, bahwa sepak bola bukan lagi dunia yang hanya dikuasai laki-laki. Kepemimpinan perempuan kini menjadi nyata, dan itu membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk berani tampil. Para pengamat sepak bola menyebut, jika Tisha berhasil, maka ia tidak hanya akan dikenang sebagai ketum PSSI terbaik, tetapi juga sebagai pionir yang mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah awalnya. Apakah ia mampu mereformasi PSSI yang selama ini penuh masalah? Apakah ia bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, bisnis, dan sepak bola murni? Apakah ia bisa memenuhi ekspektasi tinggi publik yang sudah lama haus prestasi? Yang jelas, pelantikan Ratu Tisha sebagai ketum PSSI adalah tonggak sejarah. Perempuan pertama yang menembus batas, membawa harapan baru, dan menyalakan kembali mimpi besar bangsa, melihat merah putih berkibar di panggung sepak bola dunia. Pelantikan Ratu Tisha sebagai Ketua Umum PSSI, era baru sepak bola Indonesia dimulai. Hari yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air akhirnya tiba. Setelah melalui dinamika panjang, perdebatan sengit, dan proses demokrasi yang penuh warna, Ratu Tisha resmi dilantik sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Momentum bersejarah ini bukan sekadar pergantian kursi kepemimpinan, melainkan awal dari sebuah babak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Pelantikan tersebut digelar dengan hikmat di sebuah ballroom megah di Jakarta, yang dipenuhi oleh jajaran pejabat pemerintah, para legenda sepak bola, pengurus klub, hingga supporter yang sengaja hadir untuk menyaksikan langsung detik-detik lahirnya pemimpin baru sepak bola nasional. Sorak-sorai bergemuruh ketika nama Ratu Tisha disebut sebagai ketum PSSI terpilih. Suasana emosional pun tercipta, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perempuan duduk di kursi tertinggi Federasi Sepak Bola Indonesia. Tidak sedikit yang meneteskan air mata haru. Supporter yang datang dari berbagai kota membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, "Sepak bola Indonesia milik kita semua. Selamat datang